Paradigma Inquiry Apresiatif oleh I Gusti Ayu Swardika Handayani, calon guru penggerak Kabupaten Badung. Pemahaman konsep-konsep inquiry apresiatif. Apa yang kita ketahui dari paradigma inquiry apresiatif? Yaitu sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif, yang berbasis pada perubahan dan kekuatan melalui tahapan manajemen bagja. Manajemen ini merupakan cara yang menggunakan pertanyaan atas kondisi sekarang dengan kondisi pengalaman yang memiliki unsur-unsur positif dengan membayangkan imajinasi masa depan untuk mendorong hubungan dalam pencapaian visi sekolah. Adapun 5 tahapan bagja tersebut adalah: yang pertama, buat pertanyaan sebagai penentu arah terkait dengan perubahan yang kita inginkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Bagian ini akan menuntun mengambil pelajaran dari pengalaman individu dalam unsur yang berbeda ataupun yang sama. Yang ketiga, gali mimpi. Dalam tahapan ini, sekolah akan menggali mimpi-mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan. Yang keempat, jabarkan rencana. Pada tahapan ini ditujukan untuk pencapaian gambaran yang diinginkan, dan tahapan ini akan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Yang kelima, atur eksekusi. Pada tahapan ini akan membantu transformasi rencana menjadi nyata. Apa saja hubungan antara inquiry apresiatif dengan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Seperti kita ketahui, filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak dilahirkan berdasarkan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri di dalam menjalani proses hidupnya dengan melalui berbagai proses pembelajaran sepanjang hayat menuju ke arah yang lebih baik. Dengan konsep-konsep inquiry apresiatif yang dicetuskan oleh David Cooprider, yaitu menggali hal-hal positif yang sudah ada secara alami pada diri anak dan menumbuhkannya, dan kita meyakini bahwa Tuhan menciptakan anak-anak dengan memiliki kelebihan yang sangat unik. Dengan demikian, inquiry apresiatif sangat erat hubungannya dengan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita mengetahui bahwa konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa anak terlahir berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, ada 2 hal yang sangat penting menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tumbuh. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, murid diibaratkan seperti padi, guru diibaratkan seperti petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Petani tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Begitu pula guru tidak bisa memaksakan muridnya untuk menjadi dalam kehendaknya. Belajar, mencari ilmu adalah sebuah hak bagi setiap orang. Mencari ilmu di sini berlaku sepanjang kita masih menghirup udara di dunia ini. Itulah mengapa ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa belajar sepanjang hayat. Belajarlah utama selama hayat kita masih di kandung badan. Dengan menyadari setiap anak terlahir sebagai kodrat alam yang memiliki keragaman dan memiliki kelebihan, maka guru di dalam berproses dalam melakukan pembelajaran dapat memerankan diri sebagai among yang hanya bisa menuntun tumbuh kembang dan mengarahkan anak menuju merdeka belajar. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki bukanlah suatu hal yang merugikan, namun pendidik haruslah bisa mengubah kelemahan menjadi hal-hal yang positif dan lebih baik sesuai dengan kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat zaman. Pada kodrat zaman ini, pendidikan adalah suatu proses transformasi ilmu di mana pendidik dituntut untuk lebih kreatif dan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zaman anak tersebut. Penggunaan teknologi akan lebih menuntut guru untuk lebih belajar dan berinovasi. Bagaimana peran pendidik dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk itu saya mengambil 4 langkah yang sangat penting menurut saya. Yang pertama adalah
Melakukan pemetaan dan mengidentifikasi diri siswa untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki sebagai hal-hal yang positif, yang kita kenal dengan pemetaan. Yang kedua adalah eksplorasi. Pada tahapan eksplorasi ini dimaksudkan menggali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap siswa, karena kita yakin bahwa tidak satupun anak yang tidak memiliki kelebihan di dalam dirinya. Yang ketiga, kreatif. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dengan memanage kelas dengan model pembelajaran yang sesuai dengan kelas. Yang terakhir, refleksi. Pada akhir sesi pembelajaran, selalulah melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan demi mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada untuk lebih ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.